Zarana menatap sorot mata tak suka pada pandangan Darren terhadap dirinya. Karena sebetulnya Darren tahu persis siapa pemilik mobil itu. Hanya saja Darren ingin mendengar langsung pengakuannya dari mulut Zarana, sekaligus penjelasan kenapa istrinya itu bisa bersama laki-laki pemilik mobil hitam itu. Aku diantar pulang sama Bian, Mas. Kebetulan tadi ketemu di supermarket. Dia kasihan lihat aku bawa belanjaan segini banyak. Jadi menawarkan diri untuk mengantar pulang. Zarana menjelaskan. Kenapa tidak naik Grab lagi? Atau minta dijemput sama Mas? Darren menatap mata Zarana lekat. Zara, takut Mas lagi repot. Kalau ada yang nawarin bantuan, kenapa enggak? Bukankah dia juga teman Mas sama Hani? Lalu apa salahnya kalau Zara diantar dia pulang? Zara menjawab dengan sedikit desahan. Ia kecewa karena Darren selalu bersikap seperti itu jika melihat dirinya dengan lelaki lain, meski hanya sebatas ngobrol biasa. Mas gak suka lihat kamu deket-deket cowok lain, jawab Darren tegas. Zarana baru saja membuka mulutnya untuk kembali membela diri ketika suara derap langkah terdengar menuju keluar. Sayang, udah pulang? Sarah berdiri di ambang pintu depan. Zarana mengangguk. Sudah, Mah. Kasihannya anak mama harus belanja segini banyak sendirian. Pasti repot. Sarah melirik belanjaan yang menumpuk di hadapannya. Gak apa-apa, Mah. Kan demi cucu mama dan anak Mas Darren juga, jawab Zarana penuh penekanan. Zarana hanya ingin menyadarkan Darren bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk acara akikoh bayinya yang merupakan anak dari madunya. Biar Zara bawa masuk belanjaannya, Mah. Lanjut Zarana, seraya mengambil 2 buah kresek besar dan membawanya ke dalam rumah. Begitupun dengan Sarah yang ikut membantu. Darren yang awalnya hanya mematung dengan sisa rasa kesal di hatinya, ikut membantu membawa belanjaan itu ke dalam rumah. Setelah beberapa kali bolak-balik mengangkut belanjaan dari teras ke dapur, Darren baru menyadari betapa Zarana telah melakukan itu sendirian. Ia rela kelelahan, ia rela kerepotan demi anaknya, demi bayi Hani, wanita ketiga dalam pernikahannya. Ada rasa penyesalan yang menyeletup dalam dada Darren karena telah bersikap seperti tadi pada Zarana. Apalagi melihat Zarana yang kini sedang membereskan semua belanjaan itu. Memilah-milah antara buah-buahan, kue, bolu, cemilan, kering, dan sebagainya. Sementara minuman kemasan sebanyak 5 dus itu Zarana simpan di sudut dapur. Mbok, bolunya nanti dipotong-potong saja ya, biar besok tinggal ditata, pinta Zarana pada Mbok Darmi yang juga ikut membantu. Hanya Hani yang tidak ikut membantu sama sekali. Bahkan, ia tidak ikut campur dalam acara akikoh itu. Ia memilih untuk terus berada di dalam kamar, tiduran sambil memainkan ponsel atau menonton televisi menghilangkan kejenuhannya. Sampai menjelang tidur, Zarana masih berkutat dengan segala keperluan untuk besok. Malam ini Sarah pun menginap di rumah Darren agar bisa membantu menjaga Kalista. Juga agar bisa segera menyiapkan segala macam keperluan sedari dini hari. Benar saja, setelah melaksanakan sholat subuh, Zarana, Sarah, dan Mbok Darmi sudah sibuk menata ruangan depan. Kursi-kursi yang berada di dalamnya mereka pindahkan sementara. Beberapa karpet mereka gelar di ruangan yang kini kosong.
Saat matahari mulai muncul, Aji dan Diana baru datang ke rumah itu. Mereka berdua pun turut membantu apa saja yang bisa dikerjakan. Hingga saat acara akan berlangsung, semuanya sudah benar-benar siap dan tertata rapi. Nasi box berisi menu akikah yang dipesan dari teman Sarah sudah sampai. Hingga saat acaranya selesai nanti, Zarana dan para keluarga yang lain tinggal membagikannya. Pada waktu yang sudah ditentukan, para tetangga sudah mulai berdatangan. Ada yang duduk di dalam ruangan dan ada pula yang memilih di luar. Ustadz Hafiz sebagai pengisi acara sekaligus pemimpin doa itu juga baru saja datang. Disambut hangat oleh Darren dan juga Aji. Selamat datang Ustadz. Darren mengulurkan tangannya untuk berjabatan dengan Ustadz Hafiz. Begitupun dengan Aji yang berdiri di samping Darren. Acara pun segera dimulai karena waktu semakin merangkak naik. Dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, penyambutan tamu dari pihak keluarga, dan acara inti yaitu makna dari akikah yang langsung disampaikan oleh Ustadz Hafiz. Acara akikah itu adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bayi yang dilahirkan. Hukum akikah yaitu sunnah muakkad, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Ustadz Hafiz menjelaskan panjang lebar. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan seksama. Dalam sebuah hadis, setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Ustadz Hafiz meneruskan ceramahnya dengan lugas dan mudah dipahami, padat, singkat, dan jelas. Selesai berceramah, acara pun dilanjutkan dengan mencukur rambut bayi. Rambut bayi itu nantinya ditimang dan orang tua si bayi disunahkan untuk bersedekah setara berat rambut bayi tersebut. Di akhir acara pun, Darren selaku ayah sang bayi mengumumkan nama anak yaitu Darinia Kalista. Lalu acara pun ditutup dengan doa yang kembali dipimpin oleh Ustadz Hafiz. Zarana, Diana, dan Mbok Darmi sigap memberikan nasi box pada tamu yang datang ditambah dengan snack lainnya, seperti kue bolu dan lain-lain. Mereka memastikan bahwa semua yang hadir sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Begitupun dengan Ustadz Hafiz yang pulang paling akhir. Selain memberikan bingkisan berupa makanan, Darren pun menyelipkan amplop sebagai rasa terima kasih karena telah mengisi ceramah dan doa untuk bayinya. Awalnya Ustadz Hafiz tampak enggan untuk menerima, namun Darren terus saja memaksa hingga Ustadz Hafiz tak bisa lagi menolaknya. Terima kasih banyak Pak Darren, sampaikan salam saya untuk istri Pak Darren, sekaligus ibu dari bayi Kalista, tutur Ustadz Hafiz. Assalamualaikum. Ustadz Hafiz pun pulang dengan berjalan kaki, menyusuri jalanan komplek perumahan yang terik karena sebentar lagi akan masuk waktu duhur. Sudah beres acaranya, Mas? Tanya Hani yang sama sekali tidak keluar dari tadi, meskipun begitu banyak tamu yang datang. Tak ada penyambutan, apalagi sapaan untuk menghormati tamu dari ibu sang bayi. Sudah,
Kenapa kamu nggak keluar sama sekali? Padahal keluar sebentar aja bisa kan? Toh jalan di kamar ke sini nggak akan buat kamu kecapean. Banyak loh orang-orang yang nanyain mana ibunya. Malah pada ngira kalau Yarana itu ibunya. Jawab Darren sedikit kesal pada Hani. Padahal acara itu acara anaknya. Akiko anaknya. Sekaligus memanjatkan doa-doa untuk anaknya. Tapi Hani sebagai ibu justru tidak menghadiri. Gitu doang kamu heboh, Mas. Timpal Hani memutar bola mata malas. Ia melipat kedua tangannya di dada Pongah. Lagian ngapain sih pakai acara ginian segala? Tuh lihat, jadi banyak kerjaan, kan? Capek semua orang. Mendengar kata-kata pedas Hani, kepala Darren seolah mendidih. Darren tidak mengerti terbuat dari apa otak dan hati istrinya itu, hingga tidak bisa menghargai hukum yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah. Han, bisa nggak kamu itu jaga sedikit omongan kamu? Malu. Darren bicara pelan, tapi penuh penekanan. Darren memperhatikan sekeliling, menatap tak enak pada Sarah, Diana, dan Mbok Darmi yang sedang beres-beres. Sementara Aji dan Jarana membersihkan halaman rumah, memungut beberapa plastik bekas minuman, kemasan, dan beberapa bungkus kue-kue yang berserakan. Halah, pakai malu segala. Aneh kamu, Mas. Hani pun berlalu pergi dari ruangan itu untuk kembali ke kamarnya. Hani, Mas belum selesai bicara. Darren berteriak memanggil nama istrinya itu. Sudah, kamu ngalah. Kamu tahu sendiri kan kalau sifat Hani itu memang seperti itu. Apalagi sekarang, kan kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Biarkan saja. Sarah menasihati Darren dengan bijak. Darren menarik nafas panjang untuk mengurangi gejolak emosi dalam dadanya. Kemudian, dia lekas membantu keluarganya untuk membereskan rumah yang masih berantakan. Mama sama Papa pulang dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Jangan bikin Hani emosi. Turuti saja semua kemauannya. Ibu yang baru melahirkan memang lebih sensitif. Pesan Sarah pada Darren. Darren hanya mengangguk mengerti. Jaga juga perasaan Jarana. Kasihan dia. Selama ini sudah terlalu banyak mengalah dan menderita. Jangan sampai Jarana merasa menyesal karena telah memilih untuk bertahan dalam pernikahan kalian. Sarah kembali melanjutkan pesannya. Sebagai seorang mertua, Sarah merasa harus berbuat adil pada kedua menantunya. Meskipun dalam hatinya, ia tak bisa memungkiri kalau hatinya lebih cenderung pada Jarana yang soleha dan penyabar. Darren mengangguk. Meski dalam hati, ia pun ragu bisa melakukan semua itu. Sarah dan Aji pun masuk ke dalam mobil, lalu melaju meninggalkan halaman rumah Darren. Darren menghela nafas pelan sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Dia mendapati Diana sedang duduk di sofa memainkan gawengnya sambil tersenyum. Diana memang tidak ikut pulang, mau menginap di rumah itu. Kamu ngapain senyum-senyum di? Tanya Darren heran. Kakak, ngagetin aja. Diana mengubah posisi kakinya yang awalnya diangkat ke atas sofa, jadi diturunkan. Duduk kak, ada yang mau aku tanyakan? Darren pun menurut, duduk di sofa tak jauh dari Diana. Ada apa? Darren menatap Diana menunggu jawaban. Diana terlihat ragu untuk mengatakannya. Berkali-kali ia memainkan kukunya untuk menyamarkan rasa grogi. Mas Ipan ngelamar Diana, Mas. Akhirnya kata-kata itu meluncur juga dari bibir Diana.
membuat mata Darren membulat sambil memekik kaget. Darren menatap Diana seolah tak percaya. "Menurut kakak, kami harus gimana?" Saat Diana kembali bertanya, barulah Darren mulai percaya dengan apa yang diucapkan adiknya itu. "Kamu serius, Di? Ipan beneran ngelamar kamu?" Darren meyakinkan sekali lagi. Diana mengangguk malu-malu. Namun, Diana merasa sebagai kakak sekaligus sahabat dari Ipan, dia harus memberitahu dulu Darren sebelum orang tuanya. Sebelum Mas Ipan datang melamar Diana ke mama sama papa, Diana mau tanya dulu pendapat kakak. Secara kan kalau sama Mas Ipan sudah lama sahabatan, pasti sudah tahu lah sifat satu sama lain. Diana melanjutkan, "Kamu suka nggak sama Ipan?" "Kalau menurut kakak sih, dia laki-laki yang baik, tanggung jawab juga. Tapi yang penting kan perasaan kamu sama dia gimana?" Darren malah balik bertanya. "Diana suka kok sama Mas Ipan," jawabnya malu-malu. Pipinya sudah memerah, bak buat tomat yang matang. "Emangnya kamu sudah siap kalau buru-buru dilamar?" Darren bertanya lagi. Diana kembali mengangguk. Darren menghela nafas pelan. "Ya sudah kalau gitu, kakak cuma pesan, sebelum benar-benar menikah, jangan dulu sering pergi berduaan. Yang menikah saja bisa cerai, apalagi yang belum. Jaga diri baik-baik, jangan sampai apa yang terjadi sama kakak terjadi juga sama kamu," pesan Darren. Diana mengangguk. Ia tahu kakaknya itu menyayangi dirinya, meski terkadang begitu acuh dan cuek. Malam ini, Diana tidur berdua dengan Jarana. Mereka berbincang-bincang tentang semua hal, hingga tanpa sadar, waktu semakin malam, dan mereka sama-sama tertidur. "Mbak, kapan mau ke butik lagi?" tanya Diana pagi ini saat mereka sedang menyiapkan sarapan. "Nantilah, Di, lihat kondisi dulu. Kasihan Kalista, gak ada yang ngerawat. Apalagi Mbak Hani belum bisa apa-apa kan?" jawab Jarana. "Iya sih," Diana pun membenarkan. "Hai sayang, sarapannya udah siap?" Darren datang dengan penampilan sudah rapi. Dia lalu duduk di kursi meja makan. "Sudah mas, mas mau mulai berangkat kerja ya?" tanya Jarana. Darren mengangguk. "Mas sudah terlalu lama gak masuk." "Lalu Mbak Hani gimana?" Jarana kembali bertanya. "Gak apa-apa lah, sudah lebih baik kok. Darahnya juga tinggal dikit-dikit saya katanya. Dan ada kamu sama Mbok Darmi yang nemenin dia," timpal Darren. Jarana tersenyum samar. Dia sebenarnya malas terlalu mengurusi Hani. Tapi ia juga sadar Darren harus kembali ke aktivitasnya semula. Tidak mungkin terlalu lama meninggalkan pekerjaannya hanya untuk sekedar menemani Hani. "Mas berangkat dulu ya. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil saja Zara atau Mbok Darmi," pesan Darren pada Hani yang baru saja bangun dari tidurnya. "Kamu beneran mau kerja ya mas?" Hani kembali memastikan. "Iya dong, udah seminggu lebih aku gak kerja. Apalagi perusahaan sedang ada sedikit masalah," jawab Darren. Hani tak menjawab. Ia hanya duduk memperhatikan Darren yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. "Kamu hati-hati di rumah. Mas berangkat dulu." Darren mengecup sekilas kening Hani. Lalu ia sendiri di samping Bok, Kalista yang sedang terlelap. Semalam Darren berkali-kali terbangun karena membuatkan susu untuk Kalista. Beruntung setelah disusui, bayi itu kembali tertidur. "Ayah berangkat kerja dulu ya sayang. Kamu baik-baik di rumah, yang anteng sama mama."
Darren berkata lirih, mengecup pipi bayi mungil itu. Sebentar, hingga sang bayi sedikit menggeliat. Bagi Darren, keberadaan Kalista saat ini menjadi pelengkap hidupnya. Sempurna sudah statusnya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang anak, sebagai suami, dan kini sebagai ayah. Setelah itu, Darren pun keluar dari kamar. Dia menghampiri Jarana yang sedang menyiram bunga di depan. Mas berangkat ya, titip Hani sama Bibi Zara, tutur Darren. Jarana mengangguk lalu mencium punggung tangan Darren. Hai bro, sudah mulai masuk? Tanya Ipan. Mereka bertemu di lobi saat keduanya sama-sama menuju fingerprint. Iya nih, gue udah terlalu lama gak masuk, jawab Darren sambil menempelkan jarinya. Emang kondisi isi lo udah baikan? Ipan kembali bertanya. Lumayan, kalau menunggu benar-benar pulih ya lama. Namanya juga habis melahirkan, timpal Darren. Iya sih. Ipan dan Darren berjalan berbarengan menuju ruangan masing-masing. Antar siang makan siang bareng ya, pinta Darren sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan. Darren mengedarkan pandangannya sekilas ke seluruh penjuru ruangan. Seminggu lebih ia tak menempati ruangan itu, namun tetap saja terawat karena ada OB yang selalu membersihkannya setiap hari. Darren pun mulai duduk di kursi kebesarannya. Ia menyalakan komputer dan mulai membuka beberapa berkas yang tergorok di atas meja. Dengan teliti, Darren membaca laporan itu satu persatu, kemudian mengerjakan beberapa berkas yang harus dikerjakan. Banyaknya pekerjaan membuat Darren tidak bisa beranjak dari duduknya. Sesekali ia berhenti menatap layar komputer, lalu memijit pelipisnya yang mulai sedikit berdenyut. Ia pun memutuskan untuk memesan secangkir kopi hitam pada OB melalui telepon. Permisi pak, ini kopinya. Seorang OB yang masih begitu mudah masuk ke dalam ruangan. Simpan saja, terima kasih, jawab Darren tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas di tangannya. OB itu pun kembali keluar setelah menyimpan kopi di atas meja. Mata Darren sedikit terbuka setelah meneguk kopi hitam itu. Kepalanya tak lagi terlalu mumet mengerjakan semua laporan yang minta segera diselesaikan itu. Hingga tanpa terasa, jarum jam terus bergerak. Waktu beristirahat pun tiba. Darren menghentikan aktivitasnya saat mendengar pintu berderit. Ia mengangkat wajah dan melihat Ipan sedang berjalan ke arahnya. Katanya mau makan siang bareng bro, yuk ke kantin, ajak Ipan yang malah mendaratkan tubuhnya di kursi seberang Darren. Ngajakin ke kantin tapi lo malah duduk, protes Darren. Habisnya lihat lo kayak masih sibuk gitu, timpal Ipan. Emang pekerjaan gue masih numpuk banget, mau lo bantuin? Darren menyeringai. Kagak lah, gue juga udah mumet, yuk makan dulu, keburu masuk lagi. Ipan pun berdiri dari duduknya. Mereka sama-sama keluar dan berjalan menuju kantin, di mana karyawan lain sudah memenuhi hampir semua kursi yang ada di sana. Diana kemarin cerita, katanya lo ngelamar dia. Bener, emang lo udah punya niatan untuk buru-buru nikah ya? Darren bertanya saat keduanya sudah duduk berhadapan sambil menunggu pesanan makanan. Lo tahu sendiri, usia gue udah hampir kepala 3. Apalagi yang gue tunggu. Kalau nunggu buat jadi miliarder dulu,
keburu ditimpun tanah. Ipan tertawa kecil. Lo beneran sayang sama adik gue? Darren bertanya dengan mimik wajah serius. Tentu saja, lo tahu sendiri, gue bukan tipe cowok yang suka nyakitin cewek. Bahkan lo tahu sendiri, kalau gue belum pernah yang namanya pacaran, kecuali untuk jenjang serius. Dan ya, gue berani ngelamar adik lo karena gue bisa lihat dia bukan tipe cewek matre yang lihat cowok dari hartanya. Entah kenapa gue merasa adik lo semakin lama sifatnya jadi kayak Jarana. Apa mungkin karena mereka udah segitu dekat hingga sifatnya pun menular? Tebak Ipan. Adik gue dari dulu memang cewek yang baik. Setelah akrab dengan Jarana, jadi lebih baik, timpal Darren. Ipan tersenyum sambil mengangguk, membenarkan perkataan calon kakak iparnya itu. Terus, kapan rencana lo mau ngelamar Diana ke rumah orang tua gue? Darren bertanya, seraya menatap lurus mata Ipan.